Hai guys, welcome back to my channel Rachki Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai begitu caranya dia menghancurkan hubunganmu. Nah, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Kalau kamu merasa readingan kali ini story-nya tidak resonate dengan story yang ada di dalam realnya kehidupan kamu, maka kamu bisa skip aja ya. Tapi kalau kamu merasa kamu membutuhkan pesan, kamu memerlukan guidance, kamu ingin mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman baru di dalam hidupmu, maka kamu bisa menyimak atau menonton atau melihat readingan kali ini ya guys ya. Oke, mari kita shuffle ya energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan kali ini ya guys ya. Di sini ada apa aja ya guys ya? Di sini ada Six of Cups. Next, ada Ten of Wands. Ada Seven of Wands, ada Four of Wands, ada Ten of Swords, ada Seven of Swords, ada Five of Wands, ada Death, ada The Hermit, ada Ten of Cups. Oke guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Mari kita intipin ya guys ya, cara dari seseorang atau dia ini dalam menghancurkan hubunganmu. Nah, di sini hubungannya bervariasi ya guys ya. Ada hubungan tentang pasangan ya, dalam berpartner, berumah tangga ya, suami atau istri ya. Ada hubungan dari segi partner bisnis dalam pekerjaan, ada hubungan dari segi bermasyarakat atau di sekitar circle kamu ya guys ya, di mana kamu tinggal ya guys ya. Di sini ada seseorang yang mana dia ini kamu udah kenal gitu ya guys ya. Mungkin ini tetangga kamu, mungkin ini adalah orang ketiga ya, atau karmik ya guys ya, atau seseorang yang berasal dari lingkungan pekerjaan kamu yang mana dia adalah kompetitor kamu ya, who knows gitu. Dia ini berusaha untuk menghancurkan hubungan kamu dengan berbagai macam cara ya. Nah, orang ini sepertinya lihai sekali dalam bersandiwara atau berdrama ya. Aku menangkap ada kata drama ya guys ya, sandiwara, memakai topeng ya. Dan orang ini tidak konsisten ya, dikonfirmasi oleh Death ya. Orang ini suka berubah-ubah ya guys ya, dan selalu memakai topeng dalam setiap interaksinya dengan dirimu dan orang-orang sekitar, hanya untuk kepentingannya sendiri, kepentingan pribadinya ya. Ketika dia perlu untuk menjadi orang lain, maka dia akan menjadi orang lain. Ketika dia perlu menjadi diri sendiri, dia akan menjadi diri sendiri ya guys ya. Terserah dia ini ya, bisa kasih tombol on atau off pada topeng yang dia pakai gitu loh guys ya. Orang ini termasuk orang yang bermuka dua ya, minimal bermuka dua atau berwajah lebih daripada dua ya, berwajah 1000 ya guys ya. Orangnya susah ditebak ya. Dia selalu saja bertindak itu spontan, tanpa berpikir, tanpa memikirkan akibat, konsekuensi atau resikonya. Yang penting dia jalan, yang penting dia putuskan hari itu juga, yang penting dia take action gitu ya guys ya. Nggak peduli apa yang akan terjadi, nggak peduli apakah tindakan dia ini akan merugikan orang.
tidak peduli ya guys ya, karena dia selalu mementingkan dirinya sendiri ya. Jadi dia ini suka bertopeng ya, memakai topeng ketika dia berinteraksi dengan orang-orang sekitar, termasuk dengan dirimu ya guys ya. Itu kenapa orangnya ini sulit untuk ditebak ya, dan jarang sekali ada yang mengetahui tentang dirinya sendiri ya. Dia akan melepaskan topeng dan menjadi dirinya sendiri hanya pada orang-orang tertentu, misalnya pada keluarganya sendiri ya, atau orang-orang terdekatnya yang sudah mengenal tabiat atau kebiasaannya atau habitnya gitu loh guys ya. Dia nggak akan segan-segan untuk melepas topengnya dan menjadi dirinya sendiri. Tapi ketika dia berinteraksi dengan orang lain ya, terutama dengan orang-orang baru ya, dia selalu berusaha untuk memakai topeng ya guys ya. Jadi orang lain sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kepentingannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Orangnya ini mudah berubah-ubah atau pelin-pelan ya guys ya, dalam menentukan pilihan, dalam memutuskan sesuatu ya, karena disesuaikan dengan kepentingannya. Sekali lagi, orang ini selalu memiliki kepentingan ya. Kepentingan dirinya sendiri itu selalu diprioritaskannya di atas segala-galanya ya. Jadi kalau menjadi pasangan orang ini benar-benar kayaknya tertekan secara mental ya, atau psikis gitu ya guys ya, karena orang ini benar-benar selalu menuntut pasangannya untuk menjadi seperti apa yang dia mau atau melakukan apa yang dia suruh gitu loh guys ya. Nah, orang ini gendernya ya sesuai dengan gender kamu ya guys ya. Kalau kamu cowok dia cowok, kalau kamu cewek dia cewek ya guys ya. Energinya ada yang feminim, ada yang maskulin, balance ya, 50-50. Dia ini melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan hubungan kamu ya, dengan aktingnya yang luar biasa ya. Dia hebat dalam hal bersandiwara atau berdrama ya guys ya. Dia mendekati orang-orang itu dengan penuh kelembutan ya, dikonfirmasi oleh Six of Cups ya. Jadi orangnya ini terlihat sangat lembut ya, kayak ramah, penyayang ya, baik hati gitu loh guys ya. Entah ini kepadamu ya atau kepada orang-orang di sekitarmu ya guys ya. Kalau dia berada di dalam lingkungan pekerjaan, maka dia pandai sekali dalam mengambil hati atasan atau bos atau manajer atau direktur atau pimpinanmu gitu loh guys ya. Sehingga pimpinanmu itu atau bos kamu atau atasan kamu ini kayaknya lebih berpihak kepada dirinya gitu loh guys ya. Dia nggak segan-segan, sorry to say ya, kayak jadi penjilat gitu loh guys ya. Ya, kayak jadi penjilat gitu. Dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh bosnya, walaupun dengan terpaksa gitu. Dia akan selalu menuruti ya, demi naik pangkat, demi mendapatkan apa yang dia inginkan, demi mendapatkan suatu posisi tertentu. Dia akan menghalalkan segala cara, bahkan tidak segan-segan untuk menjadi seorang penjilat ya guys ya. Dia pun nggak peduli benar salah, baik buruk gitu ya guys ya. Dia nggak mempertimbangkan itu ya, karena dia sangat silau dengan harta benda, dengan kedudukan, dengan pangkat. Jadi kayak ibarat kata, sorry to say ya guys ya, kayak menjual imannya sendiri pun nggak masalah gitu. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh guys ya. Orangnya sangat materialistis ya. Di sini dia menggunakan kelembutan ya, kasih sayang ya, yang mana kasih sayang ini palsu ya. Cuman fata morgana gitu ya guys ya, yang mana hanya bersifat sementara atau temporary gitu. Jadi nggak benar-benar tulus, no. Dan benar-benar ini hanya pencitraan aja, agar orang-orang terkecoh, agar orang-orang menganggap bahwa dia ini adalah sosok yang baik. Dia tampil sebagai seseorang yang charming ya, atau sangat mempesona dan pandai sekali membuat orang nyaman di dekatnya, dan dia ini pintar sekali mengambil hati orang gitu, sehingga orang-orang selalu mendukungnya, berpihak padanya, bahkan membela dirinya ketika dia melakukan kesalahan. Dan orang-orang tidak percaya bahwa dia ini berbuat jolim atau berbuat jahat sama orang gitu loh guys ya, karena dia sekali lagi pandai dalam berakting dan dalam mengambil hati orang lain. Nah, seperti itu. Dan di sini cara yang dia lakukan untuk menghancurkan hubungan kamu, selain menjadi orang ketiga ya,
dan menggunakan sisi kelembutan kasih sayangnya yang palsu dan keramah tamahannya yang mana itu hanyalah topeng belaka ya. Dia pun juga sering sekali membawa masalah ke dalam hubunganmu ya guys ya. Entah itu hubungan dalam pekerjaan, entah itu dalam masyarakat, entah itu bermasyarakat, entah itu dalam hubungan asmara ya. Kamu dengan pasangan, dia menjadi orang ketiga yang mana dia memberikan masalah gitu ya, memberikan beban atau bisa juga memberikan tuntutan gitu ya guys ya, agar kamu dan pasangan itu jadi cekcok atau berantem gitu karena beda pendapat, beda pilihan, beda keinginan gitu loh guys ya. Jadi dia ini semacam kayak pengen menciptakan jarak antara kamu dan pasangan. Itu kalau dalam hubungan romansa ya guys ya. Dia ingin menciptakan gap ya, jarak jurang pemisah antara kamu dan pasangan agar sulit untuk bersatu, agar tidak harmonis ya, sulit untuk berdamai ya. Kalau kamu sering berantem dengan pasangan gitu ya guys ya, dia tahu gitu kelemahan kalian apa gitu ya guys ya. Dia tahu gitu kelemahan dari kepribadian kamu dan kepribadian pasangan kamu itu apa yang kamu nggak sukai, apa yang pasangan kamu nggak sukai, dia tahu dan dia hadir membawa masalah untuk membuat kalian jadi renggang gitu. Nah kalau dalam bermasyarakat ya, orang ini biang kerok, selalu saja bikin masalah ya, biang keladinya ya. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang terjadi yang bikin heboh, booming, viral, ini pasti karena orang ini. Karena orang ini troublemaker ya, atau pencetus atau pembuat masalah gitu loh guys ya. Dia selalu bikin onar gitu ya, bikin masalah di masyarakat atau di publik gitu. Karena dia ini ingin membuat orang-orang itu tidak percaya terhadap kamu dan ingin menyudutkan atau menyalahkan atau memojokkan kamu gitu, sehingga orang-orang tidak menyukai kamu gitu. Kayaknya nih orang gila hormat ya, jadi dia memperburuk atau merusak citra kamu di masyarakat agar citranya naik gitu loh guys ya, agar namanya itu makin ternama ya, reputasinya itu makin berkilau, makin bagus ya. Walaupun dia menciptakan reputasi yang bagus itu di atas penderitaan orang gitu loh guys ya. Karena orangnya tega memang ya. Karena dia sangat egois dan begitu mementingkan dirinya sendiri, memprioritaskan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain ya. Jadi dia selalu berusaha untuk menjadi the best atau lebih unggul di masyarakat ya. Dia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dia yang paling hebat di masyarakat gitu loh guys ya. Dan kalau dalam hubungan pekerjaan, ini orang ya, entah itu teman kamu atau kompetitor kamu ya, atau rival kamu ya, dalam ranah pekerjaan dia ini sering sekali membuat kegaduhan gitu ya guys ya, agar kamu dan teman kamu berantem atau agar kamu dan bos kamu itu mengalami kesalahpahaman ya. Dia suka membesar-besarkan masalah. Jadi kalau ada masalah yang kecil aja atau ada perihal masalah yang sepele, itu dia selalu datang untuk bisa menambahin ya, agar bikin runyam jadi buyar ya, agar tambah perkaranya itu jadi membesar gitu loh guys ya. Menambah masalah, menambah beban dan memperbesar masalah. Nih orang suka memperbesar masalah. Hal-hal kecil, hal-hal yang sepele itu diperbesarnya ya. Senang dia, suka dia melakukan itu ya, agar terjadi keributan ya, cekcok dan perselisihan di antara kamu dengan rekan-rekan kerja kamu atau di antara kamu dengan atasan kamu. Nah, seperti itu dalam ranah lingkungan pekerjaan ya. Kemudian di sini cara lain yang dia lakukan untuk menghancurkan hubungan kamu dengan beberapa orang atau seseorang gitu. Dia suka adu domba ya guys ya, dikonfirmasi oleh Five of Wands ya. Dia selalu suka adu domba. Jadi dia selalu memasang kuping dia ya untuk mendengarkan informasi-informasi yang penting dan mendetail, informasi yang rahasia, di mana dia ini akan membocorkan rahasia yang penting atau membuat kegaduhan melalui informasi yang dia dapatkan ya. Misalnya si A curhat dengan si B, kemudian si B curhat dengan si C. Lalu si B ini membuat si A dan si C ini mengalami perselisihan gitu ya guys ya. Pada awalnya sih mereka kan masing-masing curhat gitu ya.
Cuman si B ini bisa memutarbalikkan fakta gitu. Jadi kayak menambah-nambahin informasi yang mana tidak ada diada-adakan gitu. Sehingga A dan C ini jadi berantem gitu loh guys ya. Jadi seolah-olah kayak A ini ngomongin jelek tentang si C ngata-ngatain si A gitu, padahal nggak ada gitu. Jadi si B ini kayak ngada-ngada gitu loh, merekayasa cerita atau membolak-balikan fakta atau bikin-bikin cerita ya supaya mereka ini jadi bertengkar kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak mengadu domba gitu loh guys ya, sehingga orang yang baik-baik saja awalnya hubungannya itu akhirnya endingnya jadi bermasalah dan berselisih karena dirinya, dan dia pandai sekali melepaskan diri dari permasalahan yang dia ciptakan gitu loh guys ya. Dia undur diri ya, bahkan mundur secara teratur ketika si A dan si C ini ya, dua orang ini sudah mulai bertengkar atau mengalami perselisihan di antara mereka berdua ya guys ya. Oke. Dan ini konfirmasi lagi oleh Seven of Swords ya, orangnya ini suka nguping ya guys ya. Jadi dia suka menguping, dan mengupingnya ini dari dekat ya. Kalau dari jauh dia mengamati ya, mengamati apa yang target atau sasarannya ini lakukan gitu loh guys ya. Mungkin ada seseorang yang dia benci dan mungkin itu adalah kamu ya. Kamu ini diamati sama dia ya. Kemudian perkataan kamu itu direkam atau dia nguping apa yang kamu perbincangkan dengan teman kamu gitu loh guys ya. Kalau ini di ranah kantor ya guys ya, atau di suatu pekerjaan gitu ya guys ya. Dia berusaha untuk mencari tahu kartumu gitu loh guys ya, agar dia bisa bikin skakmat kamu suatu hari nanti gitu. Kalau misalnya kamu berkonflik dengan dia atau kalau kamu melaporkan keburukannya dia gitu ke atasan atau ke kepala daerah atau ke ketua RT gitu misalnya ya, kalau kamu berkonflik. Jadi dia kayak udah prepare duluan, bersiap-siap untuk bisa menjatuhkan kamu gitu loh guys ya. Dia menghancurkan hubungan kamu dengan orang yang memiliki wewenang gitu, agar kamu itu nggak mau ada yang nolongin kamu gitu, agar kamu nggak tertolong, agar kamu nggak tahu harus minta tolong sama siapa gitu. Jadi kayak dia ini menutup jalan atau akses agar kamu itu tidak bisa minta tolong sama orang ketika dia menjolimi kamu, mau lapor kemana kamu ya, karena dia sudah duluan mempersiapkan kamu ya, bikin jebakan gitu agar nggak ada orang yang membela dirimu. Nah gitu ya, wah orangnya licik banget di sini ya guys ya. Dia juga mengajak orang-orang sekitar untuk menjadi pengikutnya ya guys ya. Ini orang sangat provokatif ya guys ya, provokator ya. Ya dia suka memprovokasi orang, menghasut orang gitu. Jadi orang-orang ini ya dihasutnya agar berpihak pada dirinya, agar membelanya, agar menjadi bagian daripada dirinya, agar dia memiliki backup gitu ya, backingan gitu ya guys ya, agar kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak ada yang bela, semuanya berpihak pada dirinya. Jadi kamu ini hubungannya dirusak dengan publik atau masyarakat sekitar sehingga kamu terpojokkan, sehingga seolah-olah kamu jadi pelakunya, jadi penjahatnya gitu. Dia yang jadi hero, jadi pahlawannya. Kayak gitu loh guys ya. Dia membuat orang-orang berpihak pada dirinya dengan menjelek-jelekan dirimu, dengan menakut-nakutin orang-orang gitu ya guys ya, dengan membuat reputasi kamu rusak ya, nama baik kamu hancur gitu, dengan menebar fitnah atau hoax dan sebagainya kayak gitu loh guys ya di belakang kamu, sehingga kamu heran ya, kok orang-orang pada support atau mendukung dirinya gitu, padahal dia ini banyak melakukan kesalahan atau dia ini sudah jelas-jelas salah, suka berbuat jolim atau berbuat hal yang tidak baik, tapi kok kenapa sih orang-orang masih percaya, bahkan membelanya mati-matian gitu. Kamu heran gitu. Ya iyalah, karena dia ini sudah memainkan peran yang sangat epik di belakang ya guys ya, dimana kamu dijelek-jelekan habis-habisan gitu ya guys ya, sehingga orang-orang ini sudah terhipnotis atau terpedaya oleh kata-katanya ya, sehingga rusaklah hubungan kamu dengan orang-orang ini ya, dengan orang-orang yang ada di komunitas atau di circle atau di lingkungan kamu gitu ya guys ya, karena ulah dia ini ya. Jadi dia ini semacam membentuk pasukan gitu untuk menguntungkan dirinya, untuk membackup atau membacking dirinya gitu, agar orang-orang itu berpihak pada dirinya, semuanya berpihak pada dirinya, dan kamu itu jadi sendirian gitu loh guys ya. Itu cara dia
menghancurkan hubunganmu dengan orang-orang sekitar ya guys ya. Kemudian di sini cara lainnya yang dia lakukan untuk menghancurkan hubungan kamu ya guys ya. Dia menggunakan rayuan ya, rayuan maut di sini ya guys ya. Dia pandai sekali dalam mengolah kata-kata, walaupun kata-kata itu hanya fata morgana atau bohongan ya, banyak dustanya ya guys ya. Karena sekali lagi dia selalu memprioritaskan kepentingannya di atas segala-galanya gitu loh guys ya. Apapun dia akan lakukan termasuk berbohong atau berdusta gitu ya guys ya. Dia selalu merayu orang-orang sekitar ya. Kalau ini di lingkungan kerja, dia merayu bos atau atasan atau direktur atau orang yang berpengaruh di sana ya. Kalau di lingkungan sekitar dia mempengaruhi ketua RT atau orang-orang yang berwenang ya. Kalau dalam versi romansa ya, dia mencoba untuk mempengaruhi pasangan kamu ya. Jadi kayak ngejelek-jelekin kamu di hadapan pasangan kamu biar pasangan kamu tuh kayak ilfeel gitu loh guys ya. Jadi kayak nggak suka sama kamu atau nggak demen atau nggak berselera gitu loh guys ya. Kayak menganggap kamu itu sosok yang kayaknya nggak pantas gitu untuk dijadikan pasangan kayak gitu loh guys ya. Jadi dia ini pandai sekali dalam membolak-balikan kata gitu, dalam merangkai kata-kata gitu ya guys ya, untuk menjelek-jelekan orang ya, mengata-ngatain seseorang gitu agar jatuh namanya ya, agar membuat orang itu seperti tidak punya value atau tidak bernilai di mata orang lain gitu, sehingga orang lain menganggap remeh atau menganggap rendah orang yang dia jelek-jelekan ini gitu. Dia memakai rayuan maut di sini ya guys ya. Dia pandai sekali merayu orang ya guys ya. Kalau cowok ini playboy ya. Kalau cewek playgirl gitu loh guys ya. Dia juga nggak segan-segan untuk merebut pasangan orang ya. Ini bisa karmik ya guys ya. Seorang karmik atau orang ketiga gitu ya guys ya. Orangnya memang genit ya. Suka gombal gitu loh guys ya, ngerayu gitu. Padahal rayuannya itu hanyalah omong kosong belaka ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Dia selalu mengagung-agungkan dan mengatakan segala sesuatu yang berlebihan tentang dirinya gitu loh guys ya. Narsis orangnya. Ya, oke. Inilah salah satu usaha cara dia untuk merusak hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Kemudian di sini juga dia berusaha untuk tampil seolah-olah menjadi seseorang yang bijaksana dan dewasa ya guys ya. Padahal mana ada ya, dia nggak sedewasa itu. Pikirannya ini sebetulnya sangat kekanak-kanakan ya, childish ya guys ya. Cuman dia sekali lagi berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk bisa menjatuhkan orang, meskipun itu dengan bersandiwara ya, berusaha untuk membuat dirinya seolah-olah tuh kayak bijaksana ya, kayak dewasa, kayak berpikiran matang gitu, agar orang kejebak ya, dan tidak menyadari serta tidak mengetahui bahwa dirinya yang sebenarnya berbanding terbalik dengan apa yang dia tampilkan atau apa yang dia sampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian cara lainnya yang dia gunakan untuk merusak hubungan kamu dan pasangan atau orang sekitar ya, dia selalu berusaha melayani orang ya, melayani orang, memberikan pertolongan ke orang gitu ya guys ya. Misalnya orang perlu babysitter dia merawat bayi gitu, dia mau gitu. Walaupun misalnya digaji kecil atau dikasih upah kecil gitu, dia mau aja. Tapi dibalik itu dia punya kepentingan gitu loh guys ya, agar dia bisa merusak hubungan orang yang menitipkan bayi ini gitu dengan dirimu, agar orang yang menitipkan bayi ini berpihak kepadanya gitu. Itu adalah triknya dia gitu loh guys ya. Jadi dia ini kayak menjual apa yang bisa dia berikan ke orang gitu loh guys ya. Entah itu pertolongan, bantuan ya, atau apapun yang dia seolah-olah ini kayak orang yang ringan tangan gitu loh guys ya. Dia bersandiwara atau berakting seolah-olah dia ini penolong ya, suka memberikan bantuan gitu loh guys ya. Itu cara dia ya untuk merusak hubungan kamu dengan orang-orang sekitar atau dengan seseorang gitu ya, masuk ke dalam hubungan kamu dan pura-pura menjadi malaikat tanpa sayap gitu, seolah-olah menolong, seolah-olah memberikan bantuan di saat yang tepat gitu. Padahal di balik itu ya ada udang di balik kecebong. Ya. Jadi kayak ada udang di balik
batu gitu loh guys ya. Ada maunya dia memberi pertolongan tuh, ada maunya melayani orang lain tuh nggak tulus, modus, ada maunya demi keuntungannya, demi kepentingannya, demi kebutuhannya, demi apa yang dia ingin capai gitu loh guys ya. Pandai sekali nih orang ya dalam memikat dan mengambil hati orang lain. And yang terakhir di sini, cara dia untuk menghancurkan hubunganmu ya, entah itu dengan pasangan atau dengan partner kerja atau dengan orang-orang sekitar, yaitu dia playing victim ya, atau berusaha menjadi korban ya guys ya, atau berperan menjadi korban ya, yang mana dia merasa tersakiti, terjolimi ya, kamu yang jahat, kamu yang menjolimi dia, kamu yang menyakiti dia, padahal dia yang memulai duluan, padahal dia biang keroknya, biang keladinya tuh dia gitu loh guys ya. Tapi wah, bisa sekali dia membalikkan fakta ya, seolah-olah kamu yang jadi terdakwa, pelakunya, dia yang menjadi korban, dia yang selalu tersakiti dan dirugikan gitu. Padahal yang dirugikan, banyak dirugikan itu adalah kamu gitu. Jadi dia bersandiwara seolah-olah terluka, seolah-olah tersakiti, seolah-olah nggak berdaya, seolah-olah metong rasa, seolah-olah kamu benar-benar menjahati dirinya gitu ya. Jadi orang-orang tuh pada kasihan sama dia, bos atau atasan itu pada simpati ya, memberikan simpati terhadap dirinya gitu ya. Pasangan kamu jadi perhatian sama dia ya, memberikan perhatian gitu ya. Dia pura-pura terluka, pura-pura kayak tersakiti banget gitu karena kelakuan kamu gitu. Jadi kayak membolak-balikan kata-kata gitu loh guys ya, atau membolak-balikan kondisi atau situasinya. Kalau di dalam masyarakat ya, dia ini benar-benar menjadi sosok yang berdrama ya, ratu drama, raja drama gitu loh guys ya. Jadi bisa memerankan peran yang sangat menyedihkan gitu loh guys ya, seolah-olah benar-benar kayak terjadi kamu menjolimi dirinya, padahal dia yang menjolimi kamu gitu. Jadi membolak-balikan fakta atau kenyataan yang ada, sehingga orang-orang tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan gitu, dan lebih percaya dengan dirinya ya, karena dia pandai sekali berakting ya guys ya, pandai sekali dalam menjual cerita sedih kepada orang-orang sekitar ya, agar mereka kasihan gitu dan memberikan perhatian penuh terhadap dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini energinya ya, ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya guys ya. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo, dan ada yang berasal dari zodiak Scorpio. Ini aja ya guys ya readingan kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu untuk readingan kali ini melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat di sini message-nya apa. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada Flower of Asters. Elegance and passion. Nature doesn't hurry, yet everything is accomplished. Di sini tetaplah menjadi seseorang yang sabar ya guys ya, karena kesabaranmu ini sebetulnya terlihat sangat elegan ya. Kamu tidak gampang tersulut emosi, kamu tidak gampang marah, dan itu menandakan bahwa kamu ini sebenarnya tidak bersalah. Kalau memang kenyataannya kamu itu tidak salah, ya santai aja kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun dia ini jungkir balik untuk menjatuhkan kamu dan memojokkan kamu serta menyudutkan kamu dan menyalahkan dirimu, namun kalau buktinya nggak ada, ya kamu santai aja ya. Kalau misalnya tidak terbukti, ya walaupun dia ngata-ngatain kamu sampai berbusa juga mulutnya ya, nggak bakalan orang-orang percaya ya selama nggak ada bukti. Jadi kamu tanyakan aja buktinya apa gitu ya guys ya. Kalau dia menyudutkan atau memojokkan kamu, pertanyakan buktinya apa ya. Kalau dia mencoba untuk mempermalukan kamu dengan memojokkan kamu di depan umum gitu, kamu harus berani untuk mempertanyakan buktinya apa kamu menuduh aku seperti itu. Kamu mengatakan bahwa
kamu merasa terjolimi, tersakiti oleh diriku, buktinya apa? Ada nggak buktinya gitu? Apalagi kalau kamu yang memegang kunci atau kartunya dia atau memiliki bukti, wah kamu bisa buka langsung ya ketika kamu ingin membela diri kamu ya saat mereka atau dia ini memojokkan kamu di depan umum ya guys ya. Wah benar-benar dia akan skakmat ya guys ya kalau kamu punya bukti yang real tentang kejahatan atau kejoliman dirinya gitu loh guys ya. Jadi kamu sabar aja ya, dia kowar-kowar ya, dia mengatakan ini itu, ngejelek-ngejelekin kamu di belakang, ya santai aja selama itu nggak ada bukti, nggak terbukti ya. Kenapa juga kamu harus marah dan menanggapi itu ya guys ya. Alam semesta itu memberikan karma kepada orang-orang jolim dan jahat atau orang-orang yang bertindak keji ini tidak serta-merta secepat kilat ya guys ya. Tapi segala sesuatunya itu berproses. Termasuk hukum tabur tuai, karma ini pun berproses gitu ya guys ya. Jadi kamu harus sabar gitu ya guys ya. Kalau kamu ingin melihat orang ini mendapatkan karmanya ya, karma ini akan muncul, akan terjadi ya ketika seseorang sudah full melakukan suatu tindakan yang mana sudah melewati limit ya, melewati batas gitu. Maka karma akan segera datang menghampiri ya. Segala sesuatunya mesti akan terjadi ya guys ya. Jadi kamu mesti lebih sabar ya. Kesabaranmu ini membuat dirimu ini terlihat elegan, yang benar-benar membuat dirimu ini tidak mudah, tidak dianggap sembarangan gitu ya guys ya, karena kamu memiliki kontrol di dalam pengendalian diri ya. Penting sekali kamu bisa mengendalikan diri ya. Pengendalian diri itu penting sekali ya guys ya, terutama ketika menghadapi orang-orang toksik. Jangan sampai kita tersulut emosi dengan kelakuan toksiknya mereka ya. Namun ketika mereka sudah mulai melakukan sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas, maka kamu pun perlu membuka suara ya. Jangan takut untuk membuka suara dan mengatakan kebenaran tentang dirinya, tentang keburukannya, tentang kebusukannya, tentang apa yang dia lakukan terhadap dirimu. Apalagi kalau ditambah kamu memiliki bukti-bukti yang otentik. Wow, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang mana orang-orang tidak akan percaya lagi dengan kata-kata dari orang-orang toksik ini, karena ada bukti yang sangat jelas ya, yang menyatakan siapa yang melakukan hal yang jolim, siapa yang melakukan perbuatan keji, siapa yang teraniaya, siapa yang terjolimi, siapa yang tersakiti. Semuanya itu akan terlihat ketika ada bukti yang nyata yang menunjukkan bahwa perbuatan jahat, perbuatan jolim, perbuatan keji itu benar-benar terlihat oleh semua orang, dan orang pun akan mengubah sudut pandang atau view-nya mereka mengenai orang ini ya, dia ini ya, orang toksik ini. Jadi apapun yang dia katakan itu tidak akan berarti tanpa adanya bukti. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan serta doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang memotivasi, menginspirasi, dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan, kemakmuran, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi ya guys di readingan-readingan berikutnya. See ya!